Pernahkah kamu bertanya-tanya, kok bisa sih banyak banget nama tempat di Jakarta yang bunyinya kayak nama buah atau tanaman? Nah, ternyata ini bukan sekadar nama acak loh. Di balik nama-nama itu, tersimpan jejak sejarah Jakarta yang mungkin belum banyak kita tahu. Ini adalah cerminan betapa hijaunya Jakarta di masa lalu, penuh dengan kebun, hutan, dan berbagai macam vegetasi yang sekarang sudah tergantikan oleh gedung-gedung tinggi. Yuk, kita telusuri bareng-bareng asal-usul nama tempat di Jakarta dan bagaimana kota ini bertransformasi dari sebuah pelabuhan kecil menjadi metropolitan yang kita kenal sekarang. Cerita kita mulai dari jauh sebelum Jakarta menjadi Jakarta. Pada abad kelima, di muara Sungai Ciliwung, berdirilah sebuah pelabuhan kecil yang sibuk bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di bawah kendali Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan Hindu yang berpusat di Pajajaran. Sunda Kelapa bukan pelabuhan biasa. Loh, ini adalah pusat perdagangan internasional yang ramai, tempat para pedagang dari berbagai penjuru dunia, seperti Tiongkok, India, dan Arab, saling bertemu dan bertukar barang. Komoditas utamanya saat itu adalah lada, yang sangat berharga di pasar dunia. Jadi, bayangkan saja, kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta Utara, dulunya adalah gerbang ekonomi Nusantara. Semuanya berubah pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Pasukan dari Kesultanan, Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa. Mereka tidak hanya menguasai pelabuhan, tapi juga berhasil mengusir bangsa Portugis yang saat itu mencoba membangun benteng di sana. Untuk menandai kemenangan besar ini, Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dalam bahasa Sanskerta, Jayakarta berarti kemenangan yang sempurna, atau Kota Kemenangan. Tanggal inilah yang kemudian kita peringati setiap tahun sebagai Hari Ulang Tahun Jakarta. Dari sinilah nama Jakarta mulai terukir dalam sejarah. Mereka menyerang, merebut, dan membumi hanguskan Jayakarta. Di atas puing-puing kota itu, Koen membangun sebuah kota baru dengan gaya arsitektur Eropa lengkap dengan canal-canal, meniru kota-kota di Belanda. Kota baru ini diberi nama Batavia. Nama Batavia ini bertahan sangat lama, lebih dari 300 tahun, dan menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Timur. Selama periode ini, Batavia berkembang pesat menjadi kota yang modern pada masanya, namun juga menjadi saksi bisu penderitaan rakyat akibat penjajahan. Sekarang, mari kita kembali ke topik awal nama-nama tempat di Jakarta. Ini bukan kebetulan. Awalan,
Kebun yang berarti kebun adalah bukti kuat bahwa wilayah-wilayah tersebut dulunya adalah lahan perkebunan atau kebun milik rakyat. Pada masa Batavia, hingga awal kemerdekaan, Jakarta masih sangat agraris. Jadi, kalau kamu lewat daerah kebun jeruk, bayangkan saja, dulu di sana terhampar perkebunan jeruk yang luas. Selanjutnya, Menteng. Kawasan elit di Jakarta Pusat ini dulunya adalah hutan yang dipenuhi pohon buah menteng atau kepundung. Buah ini sempat sangat populer, sebelum akhirnya menjadi langka. Lalu ada kemang di Jakarta Selatan, yang namanya diambil dari buah kemang, sejenis mangga dengan aroma yang khas dan kuat. Dulu, daerah ini adalah sentra buah kemang. Gading mungkin merujuk pada jenis kelapa gading yang berwarna kuning cerah. Uniknya, buah pohon bintaro ini beracun dan dulu sering digunakan sebagai racun tikus alami. Ada juga cipinang, yang namanya berasal dari pohon pinang. Dan pinang ranti di Jakarta Timur yang juga merujuk pada tanaman yang sama. Bahkan nama Kebayoran sendiri diyakini berasal dari kata bayur, yaitu nama sejenis kayu kuat yang pohonnya banyak tumbuh di sana. Tidak hanya buah dan pohon, nama bunga juga menjadi inspirasi. Contohnya cempaka putih di Jakarta Pusat, yang jelas merujuk pada bunga cempaka putih yang wangi. Ada juga Jalan Melati yang mungkin dulunya banyak ditumbuhi semak bunga melati. Beberapa nama lain yang menarik misalnya Karet Tengsin, bambu apus di Jakarta Timur, merujuk pada jenis bambu apus yang banyak tumbuh di sana. Terakhir, ada utan kayu, yang secara harfiah berarti hutan pohon, menandakan bahwa kawasan itu dulunya adalah area hutan. Dari penelusuran ini, kita bisa melihat peta Jakarta di masa lalu yang sangat berbeda. Sebuah kota yang hijau, subur, dan penuh dengan kebun serta hutan. Nama-nama tempat ini adalah semacam arsip hidup, penanda sejarah yang tertinggal di tengga-tengga modernitas. Setiap kali kita melewati Gandaria, Menteng, atau Cempaka Putih, kita sebenarnya sedang melintasi jejak-jejak masa lalu agraris Jakarta. Ini adalah warisan yang mengingatkan kita akan identitas dan evolusi kota ini dari waktu ke waktu. Jadi, lain kali kamu menyebut nama sebuah tempat di Jakarta, coba ingat-ingat. Mungkin saja kamu sedang menyebut nama sebuah tanaman yang pernah tumbuh subur di sana. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri sejarah nama-nama tempat di Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.